fawzan adzima. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah. Sebenarnya totalnya 42, ya, cuman orang Arab biasa mengganjilkan menggenapkan sesuatu yang berlebih. 47 ya 40-an, itu biasa gitu. Maka 42 hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi dan semuanya punya dua karakter yang sama. Pertama, hadisnya sahih, ya teman-teman yang berbahagia. Dan yang kedua, karakternya semuanya hadisnya bersifat mabadi usuliyah, sumber-sumber dasar yang bersifat usul. Usul itu fondasi agama. Makanya kalau Bapak perhatikan, dari pertama kita belajar tentang niat, kita belajar tentang konsep bid'ah, kita juga kemarin belajar tentang konsep, apalagi kemarin rukun Islam, rukun iman, juga subhat, ya, semuanya berkaitan dengan mabadi usuliyah. Dan ini yang membuat kumpulan hadis Arba'in Nawawi ini menjadi sesuatu, ya. Dan Imam Nawawi memang sangat cerdas untuk mengkolaborasikan hadis-hadis dalam sebuah buku-buku yang kecil seperti Riyadhus Shalihin yang digunakan multi madzhab, semua madzhab, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Jamaah Tabligh, mau Salafi, semuanya menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ala kulli hal, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satunya kita akan lanjutkan, yaitu hadis yang ke-8 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhaduna an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguh Muhammad itu adalah utusannya Allah. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, maka mereka pun terjamin darahnya, wa amwalahum, hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak keislaman, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun nanti kelakuan-kelakuan yang lain kita pasrahkan kepada Allah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Artinya kalau kita pelajari, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin-poin yang akan kita coba ambil hikmah di sini. Yang pertama, orang banyak salah paham terhadap hadis ini, seakan-akan Islam itu memperbolehkan membunuh orang yang tidak bersahadat. Padahal saya sering bilang, Islam ini agama yang pluralitas. Walaupun kita tidak mengakui pluralisme, ya Pak. Jadi agama yang pluralitas, tapi tidak mengakui pluralisme. Pluralitas ya karena kita mengakui semua agama boleh ada, kita nggak mengingkari itu. Ya, teman-teman yang ini menjadi pembelajaran sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam mengakui agama orang lain. Makanya Nabi Muhammad hidup damai kok dengan orang-orang kafir Yahudi yang ada di Madinah. Ya, artinya Nabi mengakui keberadaan mereka. Ya, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 48, walau syaa Allah, andai kata Allah berkehendak,
La ja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa kok menjadikan kalian umat yang satu. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan kalian itu umat yang satu, maksudnya satu agama aja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi dengan itulah Allah menguji kalian. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat Allah mengakui adanya perbedaan di antara agama itu sebagai sesuatu yang memang ada dan memang wujudnya ada. Makanya Nabi Muhammad hidup dengan orang Yahudi ya biasa aja. Bapak-bapak yang berbahagia, terus ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti ini aku diperintahkan an uqatilan nas hatta yashhaduna an la ilaha illallah, untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bukankah ini, mohon maaf Pak Ustaz, merupakan ayat yang anti terhadap pluralitas? Saya bilang tidak. Bapak telah mempelintir ayatnya dan kronologi kejadiannya. Di mana yang dipelintir adalah kata-kataan uqatila, diterjemahkan aku diperintahkan membunuh manusia. Pak, belajar bahasa Arab dulu. Ada qatala, membunuh. Tapi kalau qatala, memerangi. Perang dengan membunuh beda loh Pak. Membunuh itu Bapak nggak ngapa-ngapain, saya bunuh. Tapi kalau perang, ya, ikan bawal, ikan teri, ente jual, ane beli. Ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng, Ustaz. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, kronologinya. Ini mohon maaf seperti yang terjadi di zamannya kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, waktu itu sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka, termasuk diantaranya mereka adalah selain mereka yang murtad karena Nabi telah meninggal, ada juga yang menolak membayar zakat. Ya, ada juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Sehingga waktu itu Umar bin Khattab menegurnya, "Kaifa taqtul man qala la ilaha illallah?" Bagaimana mungkin kau memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan Nabi bersabda seperti hadis tadi. Maka Abu Bakar berkata sesungguhnya zakat adalah hak hartanya, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersama Abu Bakar untuk memerangi mereka. Kenapa waktu itu? Karena mereka menolak membayar zakat, bukan tidak membayar zakat. Beda Pak. Ini kadang-kadang baca hadis ini nggak boleh sembarangan. Menolak membayar zakat dengan tidak membayar zakat itu beda. Kalau orang yang menolak membayar zakat, dia mengingkari kewajiban dan mengingkari kewajiban perkara yang sudah maklum minad-din bidzarurah, sesuatu yang disepakati, sesuatu yang sangat mudah dipahami, itu hukumnya kafir. Menolak zakat, menolak puasa, menolak sholat, menolak haji, menolak ya, menolak. Beda dengan orang nggak mau sholat, dia tahu sholat itu wajib tapi dia nggak mau sholat. Ini bukan menolak. Kenapa kamu nggak sholat? Saya tahu tak sholat ini wajib, tapi saya lagi apa? Menstruasi, malas. Saya tahu zakat ini wajib, tapi saya pelit, sekek. Maka ini tidak kafir. Nah, yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Mereka berdalih, khudh min amwalihim shadaqah, tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah dari mereka Muhammad sedekahnya, untuk mensucikan mereka dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Pak, perintahnya ambillah Muhammad. Maka dengan meninggalnya Nabi Muhammad, otomatis zakat sudah tidak wajib lagi. Keyakinan inilah yang akhirnya membuat Abu Bakar memerangi mereka. Itu ceritanya begitu Pak. Awal ceritanya seperti itu. Ya, jadi ini poinnya kami mempertegas. Dan tindakan perang ini selalu tindakan timbal balik. Kalau Bapak cek kan begitu selalu. Pak Ustadz, tapi ada di zaman Nabi dulu beberapa peperangan yang umat Islam memang betul-betul ingin memperluas kekuasaan.
Pak, jangan disamakan, itu kejadiannya memang betul. Contoh, anggap aja kayak Islam ada di sini, negeri kafir ada di Penajam, kita serang ke sana. Itu buktinya orang-orang kafir nggak nyerang kita, tapi kita menyerang mereka. Secara de facto perinciannya memang betul, mereka tidak nyerang kita. Tapi secara ancaman pada zaman itu, Bapak harus paham tentang kejadiannya. Di zaman itu yang namanya berebut kekuasaan itu sesuatu yang biasa. Artinya orang Arab pun sangat rentan untuk dijajah mereka. Dan kita tahu pada saat itu ada dua kekuatan besar antara Romawi, bangsa Rum, dan Al-Faris, bangsa Persia. Ini saling berebut kekuasaan. Justru Islam adalah kuda hitam. Ya, justru Islam adalah kuda hitam. Di antara kedua, ibaratnya sekarang ini Amerika dengan Rusia. Tiba-tiba ada muncul kuda hitam yang tidak dianggap tiba-tiba menjadi negara yang beradik kuasa. Seperti itu gambarannya. Intinya gini aja, kita bisa ngelihat yang simpel dari perang-perang awal. Nabi Muhammad didolimi di Mekah. Terus setelah beliau didolimi di Mekah, beliau ngalah, berhijrah, meninggalkan daerah di mana tempat tinggalnya berada. Ini kan sudah suatu pengorbanan untuk menghindari konflik. Akhirnya pecahlah perang pertama namanya perang Badar. Diikuti perang kedua perang Uhud. Saya mau tanya, lokasi perang Badar dan perang Uhud lebih dekat ke Mekah atau ke Madinah? Lebih dekat ke Madinah. Artinya kalau kita mau belajar, yang nyerang berarti orang Mekah atau orang Madinah? Ini ngajak kelahi memang Bapak ini. Secara strukturnya Mekah, Madinah. Perangnya di Madinah. Berarti yang nyerang orang Mekah atau orang Madinah? Orang Mekah, Pak. Rasulullah hanya menanggapi. Ya tadi, ikan bawal ikan teri tadi. Masa kita mau diperangi kita diam aja? Pak, jangan manusia, semut aja. Digigit, nginjek kok. Betul? Betul nggak? Iya. Kayak gini udah kalau efek pengajian sambil nahan ngantuk ini. Jadi bapak-bapak, semut aja digigit nginjek. Oh kebalik. Jadi jamaah yang berbahagia. Begitu ya Pak ya, penjelasan dari yang Ustaz sampaikan tadi. Kesimpulannya teman-teman, semua perang itu terjadi atas efek membela diri. Nah membela diri itu memang ada yang kita diserang, kita bertahan, tapi ada juga kita menyerang dulu sebelum kita diserang. Pak mohon maaf Pak, andalannya orang Israel itu kan selalu mengatakan iya Hamas menyerang di kejadian yang apa itu Tofan Aqsa itu, badai Aqsa itu yang Oktober tahun lalu itu ya. Jangan-jangan pro Israel semua orang-orang ini Pak. Bapak ingat gak sih? Kan Israel selalu bilang, ya kami membantai Palestina nggak apa-apa, mereka nyerang kita duluan kok, begitu. Di badai Aqsa itu. Betul, memang iya Pak. Kita nyerang duluan ke mereka. Kenapa kita nyerang ke mereka? Karena pada saat itu Israel sedang membangun diplomasi dengan negara-negara Arab yang kalau semua negara kompak dengan diplomasinya Israel, Bapak tahu Palestina hanyalah seorang bocil di tengah kerumunan monster yang mengerikan. Maka tindakan itu dilakukan dan betul kan akhirnya dengan kejadian perang itu semua dunia Arab justru berbalik membela Palestina. Jadi yang dilakukan Hamas itu strategi politik yang luar biasa. Ya, jadi bapak-bapak yang kedua ya mereka juga ngomong Oktober, mereka lupa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus terus yang mereka gempur Palestina ini. Mereka cuma ngomong Oktober. Ya, orang bodoh pun pasti akan paham. Dan akhirnya dunia makin paham. Pemimpin-pemimpinnya yang nggak paham. Kalau rakyatnya di dunia alhamdulillah udah mengerti semua Pak. Jadi menyerang sesuatu itu kadang-kadang tujuannya untuk membela diri sebelum dia menyerang kita. Ya, tapi Islam tidak pernah punya permusuhan dengan siapapun. Aku diperintahkan memerangi orang yang tidak bersahadat. Maksudnya apabila terjadi perang, apabila ada orang yang bersahadat, jangan diperangi. Sampai mereka mendirikan sholat, kalau orang itu sudah sholat, jangan diperangi. Kalau orang itu sudah membayar zakat, jangan diperangi. Itu maksudnya. Bukan kemudian setiap orang perangi selama dia suruh syahadat, paksa. Suruh sholat, paksa. Suruh zakat, paksa. Bukan itu. Cara pemahaman hadisnya yang keliru itu Pak. Ya.
Ya buktinya apa? Yang simpel aja. Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Di Madinah ada orang kafir Yahudi. Ya, pertanyaannya, ada nggak satu orang aja yang dipaksa Nabi untuk masuk Islam? Satu orang aja yang dipaksa Nabi untuk bayar zakat? Satu orang aja yang dipaksa Nabi untuk sholat? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada mereka cuman dikenakan upeti. Istilah kita ya uang pajak begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Bahkan Nabi saking menghormati orang yang beda agama, pernah duduk ada mayat lewat, kata Nabi, idza ra'aitumul janazah faqumu, jika kamu melihat ada jenazah, berdiri bangun, hormati jenazah itu. Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, innaha janazatun yahudiyah, ini jenazah Yahudi ya Nabi. Apa jawab Nabi? Alaisat nafsan, memang dia jenazah Yahudi, tapi bukankah dia manusia? Bukankah dia manusia? Jadi bapak-bapak bayangkan, ya, sampai sebegitunya Nabi menghormati orang-orang yang berbeda agama. Saya perlu menjelaskan hadis ini, Pak. Kenapa? Karena memang ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Kalau diterjemahkan secara literal yang seperti tadi, aku diperintahkan memerangi orang sampai bersahadat. Pemahaman orang apa akhirnya? Maksa orang kafir kalau nggak sahadat akan diperangi. Padahal kan nggak begitu maknanya. Tuh maksudnya begitu, Pak. Ya teman-teman yang berbahagia. Beberapa kandungan isi hadis juga, ya, diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari sholat dan mengingkari orang yang membayar zakat. Jadi memerangi orang-orang yang mengingkari sholat. Tadi sudah saya sampaikan ya, bedakan antara orang mengingkari sholat dengan orang-orang yang tidak mau sholat. Karena kalau menolak kewajiban sholat itu kafir bil ijma, sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau orang yang nggak mau sholat, dia hukumnya menurut kaul yang rajih bukan kafir, tetapi hukumnya adalah fasik, pelaku dosa besar. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami mempertegas kembali, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa memerangi orang-orang yang seperti tadi Ustaz sampaikan, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diperbolehkan dalam makna apa? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, karena mereka telah mengingkari kewajiban yang sudah ma'luminatin bidururah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini tidak diperbolehkan bersewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Nah, ini justru dari hadis ini kita belajar bahwa jadi orang Islam nggak boleh, ya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini namanya kelompok takfiriyah. Ini namanya kelompok takfiriyah. Bapak tahu takfiriyah? Kelompok takfiriyah. Ini kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang, Pak. Ya, padahal Nabi mengecam itu, mangkola li akhihi ya kafir. Barang siapa berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," faqad ba'a bi ahadihima, maka sungguh dia telah mempertaruhkan salah satunya. Kalau yang dipanggil kafir ternyata kafir betulan, maka kafirlah dia. Tapi kalau yang dipanggil kafir ternyata bukan kafir, maka kekafiran itu akan memantul kepada dirinya sendiri. Ya, Pak. Maka kekafiran itu akan memantul kepada dirinya sendiri. Jadi hati-hati mempertaruhkan kekafiran, itu namanya na'udzubillahi min zalim.
Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Itu poin yang kedua. Jadi jangan suka mengkafirkan orang yang bersahadat, jangan mengkafirkan orang yang membayar zakat, jangan mengkafirkan orang yang sholat. Sampai Nabi Muhammad pernah didatangkan, maaf seorang bencong. Bencong ini datang dengan tangan yang dikasih pacar merah itu, Pak. Ya, dikasih pacar merah itu. Kemudian kata Nabi, apa-apaan ini? Dia mukhannis ya Rasul. Dia ini seorang bencong ya Rasul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba kalau begitu singkirkan dia ke kuburan Baqi. Nabi itu sering, Pak, kalau menasihati orang disuruh ke kuburan itu sering. Taruh dia di kuburan biar merenung, maksudnya begitu. Akhirnya sahabat yang lain bilang, afalan naqtuluhu ya Rasulullah. Kenapa tidak kita bunuh saja Nabi? Kenapa tidak kita bunuh saja ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Perhatikan Pak jawaban Nabi Muhammad. Nuhitu an aqtulal musallin. Aku diperintahkan, dilarang Allah untuk membunuh orang-orang yang melakukan daripada ibadah sholat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, Pak, ya. Jadi nggak boleh sembarangan mengata-ngatain orang dikit-dikit kafir. Nah, itu sampai dalam hadis Nabi mengatakan, man shalla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat seperti kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sesembelian kami, fadzalika muslim, maka itu adalah muslim alladzi fi dhimmatillah, yang berada di dalam lindungannya Allah. Fala tahtakirunna man fi dhimmatillah, maka janganlah engkau meremehkan seseorang yang berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga yang terakhir teman-teman, tidak boleh mudah mengkafirkan ahli maksiat. Juga sama, Pak, ya. Kalaupun dia betul-betul bermaksiat, apalagi ini bukan ahli maksiat, tapi lebih tepatnya perbedaan pendapat. Ini kafir gara-gara mungkin pendapatnya mungkin berbeda. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Baik jamaah, tafadhol, seperti biasa kita akan open untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Waktu kita 10 menit terhitung dari sekarang. Silakan, Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan jamaah. 5, 4, 3, 2. Ya, ini yang harus diperangi yang seperti ini pasti. Yang kalau ditanya ngantuk ini. Yakin tidak ada, Pak? Silakan, Pak. Sahabat yang melihat jenazah, Pak? Enggak, tadi itu cuma berdiri aja. Nabi kan perintahkan kalau teman-teman itu ngelihat jenazah berdiri, itu jenazah muslim tentu maksudnya awalnya begitu.
Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW disanggah sama orang ini, si fulan ini. Ya Rasul, tapi dia itu jenazah Yahudi Nabi gitu loh maksudnya. Terus sama Nabi Muhammad SAW dibilang, iya memang jenazah Yahudi, tapi bukankah itu adalah manusia? Artinya ada hak-hak kemanusiaan yang wajib dijaga. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Alat lihat. Jadi kesimpulannya sih simpel aja Pak. Ya intinya dia orang kafir dari sisi agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi dari sisi seorang manusia, dia tetap manusia, Bani Adam. Makanya kan Allah bilang, walaqad karramna Bani Adam. Kami muliakan anak Adam, bukan kami muliakan orang Islam saja. Anak Adam siapapun mulia dari sisi kemanusiaannya. Tapi kalau dari sisi agama, ya tetap kekufurannya adalah kehinaan. Makanya dikatakan innamal musyrikuna najas. Seorang musyrik itu adalah najis. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita ambil pelajaran seorang musyrik itu adalah najis, maksudnya najis secara imannya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, jadi gini itu sama aja kayak beginilah Pak. Bapak dalam kondisi naik mobil terus mendengarkan ayat sujud tilawah dari orang membaca begitu kan, misalnya وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Sekarang saya mau tanya, apa Bapak mau sujud tilawah? Kalau Bapak sujud tilawah, saya pastikan itu sujud terakhir Anda di muka bumi. Itu namanya keadaan, sama kayak tadi. Kita disunahkan untuk